Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah barokah sekali lagi. Innallaha witrun yuhibbul witr. Tadi sudah 2 kali, tambah lagi 1 kali supaya ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kaum muslimin wal muslimat, saudara seiman, setujuan, seperjuangan, ingin masuk surga, selamat dari neraka di mana aja berada, baik yang ada di sini maupun yang tidak ada di sini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih sangat-sangat menyayangi kita. Allah masih sangat-sangat mencintai kita. Kita sampai detik ini, sampai saat ini, kita masih diberikan kesehatan, kewarasan, kekuatan, dan yang paling pol lagi, ya, kita diberikan keimanan, kita diberikan hidayah kebenaran agama Islam yang hak, yang berpedoman dengan kitabillah, kitabnya Allah, wa sunnati Nabi, dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang berbentuk secara berjamaah. Ini merupakan karunia Allah yang pol, ya, di antara nikmat-nikmat Allah yang sudah kita rasakan. Kita hidup di dunia diberikan nikmat sehat di tengah pandemi COVID-19. Ini sudah merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa saya katakan kenikmatan yang luar biasa? Yang manakala kita merasakan betapa menderitanya, betapa sakitnya orang yang lagi dicoba, dikodar oleh Allah mendapatkan cobaan berupa kekurangan diri. Kekurangan diri artinya diberikan cobaan berupa kena sakit COVID-19 atau COVID yang lain, atau virus-virus yang turunan dari COVID-19. Ada yang dari India, ada yang dari mana, ya kan. Nah, ini merupakan suatu cobaan yang sangat berat sekali manakala ada saudara kita yang sekarang ini lagi menderita sakit kena serangan COVID. Ada yang sampai tidak bisa merasakan, mati rasa. Ada yang napasnya susah, ya, karena sudah banyak tersarang di paru-paru, ya. Nggak enak makan, ya, nggak enak minum, badan rasanya sakit semuanya. Nah, kemudian diisolasi, disendirikan, ya. Tidak dicampur dengan yang lain, di karantina, ada di rumah sakit, ada isolasi mandiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini merupakan cobaan yang luar biasa. Namanya orang hidup di dunia ini, kalau kita sudah mengatakan amanah, saya beriman, itu pasti akan dicoba oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanah fahum la yuftanun. Apakah engkau Muhammad menyangka jika dibiarkan engkau berkata amanah, saya beriman,
kaum la yuftanun kemudian tidak dicoba? Jawabnya ya pasti akan dicoba. Ya, dicoba dengan berbagai macam cobaan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wa basyiris sabirin. Misalnya aku akan mencoba sungguh kamu sekalian minal khaufi dari rasa khawatir, wal khaufi wal ju'i dan rasa lapar, wa naqsin kekurangan amwal, kekurangan harta, wa anfusi dan kekurangan diri. Kekurangan diri itu maksudnya dicoba sakit. Sakit ya macam-macam ya, termasuk sakit-sakit COVID atau sakit-sakit yang lain. Al anfus, kekurangan diri. Minal amwali wal anfus wasamarat dan kekurangan buah-buahan. Macam-macam kekurangan. Dicoba ekonominya lagi kurang bagus, termasuk di COVID ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali cobaan-cobaan yang menaksimnal amwal wal anfus, kekurangan harta dan kekurangan diri. Di saat sebelum COVID usahanya maju, kemudian di masa COVID usahanya lagi mengalami penurunan. Ini namanya kekurangan amwal. Bukan amwal, kekurangan anfus, kekurangan diri, termasuk kena serangan COVID. Abasyirus sabirin, dan berilah kabar gembira Muhammad as-sabirin pada orang-orang yang mau bersabar. Artinya bersabar itu Bapak sekalian tawakal kepada Allah. Tidak cuma hanya tawakal, tapi juga disertai dengan ikhtiar. Ikhtiarnya yaitu kita mengikuti standar protokol kesehatan. Ya, di antaranya rajin cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker, kemudian menjauhi kerumunan, kemudian banyak ya upaya-upaya supaya kita ini bisa terhindar dari serangan dari COVID. Terutama yang tidak kalah penting yaitu upaya protokol kesehatan tetap kita jaga dan juga meningkatkan imun dalam tubuh. Mental kita supaya kita siapkan dengan baik. Kita menghadapi virus yang tidak kelihatan. Kita menghadapi virus yang tidak kelihatan. Terkadang kita tidak sangka kalau teman kita terpapar kena virus, akhirnya menyebar ke kita, nempel ke kita, akhirnya kita kena virus. Atau kita juga nggak menyangka terkadang kita membawa virus ke rumah, akhirnya orang tua kita, ya, keluarga kita kena virus. Nah, kita nggak tahu lawan kita itu sangat kecil sekali. Dia cepat menyebar, penularannya cepat. Penularannya bisa lewat batuk, bisa lewat bersin, bisa lewat mata, ya, atau bisa lewat menyentuh barang yang di situ ada COVID-nya, kita nggak tahu. Yang kita pahami, yang perlu kita pahami dalam hal ini, kita sebagai orang iman tidak boleh takut berlebihan. Kita tidak boleh takut berlebihan, kita tetap standar protokol kesehatan, tapi kita tetap tawakal kepada Allah. Dan kita yakin dengan upaya kita menjaga protokol kesehatan, meningkatkan imun, ya, termasuk salah satu
meningkatkan imun adalah bagaimana kita bikin hati kita supaya senang, hati kita supaya gembira. Senang kita, hati kita gembira, hati kita senang, ya macam-macam. Ada yang lewat kalau orang iman lewat membaca Al-Quran. Ya, dengan baca Al-Quran kan terasa kita ini berkomunikasi dengan Allah. Ya, kemudian setiap huruf yang kita baca, satu huruf Allah tulis pahala 10 kali besar. Sehingga kita senang. Nah, dengan kita senang maka imun kita meningkat. Karena Bapak sekalian, kalau imun kita meningkat, ya sama dengan kalau imun kita ini kuat, sama dengan kita sebagai orang iman paham. Orang iman yang taat beribadah kepada Allah, orang iman yang paham agama. Ya, otomatis kalau orang iman itu paham, orang yang taat kepada Allah, di mana saja berada, ya, mau bergaul dengan siapa aja, bergaul dengan orang yang tidak beriman, yang habis itu ada yang pelanggaran-pelanggaran, teman-teman kita mengajak berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, itu kita sebagai orang iman yang paham nggak akan terpengaruh, akhirnya nggak kena, tidak kena ajakan teman kita untuk berbuat pelanggaran, berbuat kemaksiatan. Nah, demikian juga kita di dalam menghadapi menghadapi virus corona ini, kita harus tingkatkan imun kita, imun dalam tubuh kita tingkatkan. Kita jaga imun kita dalam tubuh kita, jangan sampai turun. Kalau perlu kita tingkatkan terus supaya tubuh kita ini kebal dari berbagai macam virus. Kalau tubuhnya sehat, tubuhnya punya imun yang kuat, ada virus masuk, langsung ini virus tersebut akan ditembak oleh imun yang ada dalam tubuh kita. Imun dalam tubuh kita ibarat tentara yang ada di dalam tubuh kita, dan dia siap menembak apabila ada virus-virus yang mau masuk dalam tubuh kita, mau menyerang tubuh kita. Jadi sudah ada penjaganya para tentara Allah yang berupa imun yang luar biasa. Contohnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat tukang sampah. Tukang sampah itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat dia kadang nggak pakai masker. Dia bergelut dengan sampah. Ya, kalau pagi itu setiap hari-hari tertentu dia ngambil sampah-sampah yang ada di rumah penduduk yang sudah, atau di rumah kampung yang targetnya mau diambil sampahnya, diambil satu persatu sampah itu. Di masing-masing rumah membawa sampah yang berbagai macam sampah, dan juga berbagai macam, baunya juga macam-macam. Nah, sementara kita membawa sampah satu kresek aja yang baunya nggak enak, itu kita kayaknya mau muntah, kita nggak kuat. Karena kita memang tidak terbiasa. Ya, kita nggak mempunyai imun untuk nyedot sampah. Ya. Nah, demikian juga ya, tukang sampah ya kan. Tukang sampah itu karena dia mempunyai imun yang kuat, mempunyai imun sampah. Ya. Akhirnya dia bergelut dengan sampah ya, satu truk ya, bahkan bertruk-truk ya alhamdulillah nggak apa-apa, nggak sakit. Karena apa? Karena imunnya sangat bagus. Nah, kita harus tahu bagaimana menghadapi virus corona ini ya, yang pertama dengan tingkatkan imun dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua ya, kita memperbanyak minum herbal, vitamin, ya, buah-buahan, sayur-sayuran, ya, termasuk buah-buahan atau sayur-sayuran yang di situ ada
kandungan antioksidan. Kandungan antioksidan yang bisa membunuh virus-virus atau virus kanker, tumor, termasuk virus COVID. Nah, ini kita kombinasi dengan meminum minuman yang sehat. Ya, termasuk ya, minum yang sehat itu adalah ya, kalau memang kita ini nggak punya secara finansial kurang mendukung, ya minimal kita minum air putih. Air putih 1 hari 2 liter kalau bisa. Ya, ini bisa mulai dari pagi sampai malam, target 1 hari 2 liter. Ya, minum air putih kalau bisa yang agak panas sedikit, Jadi jangan yang es, tapi yang agak panas sedikit. Kan air itu kan dingin, anget, terus setengah panas. Nah, yang agak panas sedikit itu kita minum, tapi jangan diminum langsung 1 gelas dihabisin, tapi diseruput sedikit-sedikit. Nah, ini Bapak sekalian, dengan minum air panas itu dalam tubuh kita, tenggorokan kita kena air panas, nah, insya Allah virus-virus yang ada barangkali ada di tenggorokan kita itu langsung bisa mati dengan air panas. Ini Bapak sekalian, ibarat kita mau bertanding dengan seseorang, kita harus tahu orang itu mempunyai kelebihan apa. Dan juga kita harus tahu orang itu mempunyai kelemahannya di mana. Kelebihannya itu ya kita jangan kita kita hadapi dengan kita takut yang berlebihan, kita nggak boleh. Jadi meskipun lawan kita punya kelebihan, ya kita biasa, manusia itu mempunyai cara. Ya, tapi juga yang perlu kita perhatikan, dia kelemahannya di mana, titik-titik lemahnya di mana. Jadi kalau petinju, dia akan berusaha menyerang, bagaimana sekali serang langsung lawan jatuh. Ya, ternyata serangannya itu dia mengambil di daerah ini, rahang. Ya, di daerah rahang. Targetnya itu bagaimana rahangnya kena. Kalau rahangnya kena, ya itu biasanya langsung nggak kuat. Masih orang seperti apapun, kalau kena rahangnya itu pasti dia akan jatuh. Nyatanya seperti itu. Orang petinju-petinju atau pemain-pemain petarung-petarung di UFC atau di Smackdown itu kalau sudah kena rahangnya ini, udah langsung jatuh. Demikian juga menghadapi virus corona ini, kita harus tahu kelemahannya. Kelemahannya apa Bapak sekalian? Kelemahannya dia tidak tahan dengan panas. Jadi artinya kalau misalkan dalam tubuh kita ini kita minum air panas, itu virusnya akan mati. Nah, termasuk untuk menciptakan panas dengan cara berjemur di matahari. Jam yang bagus itu jam 9:30 sampai jam 10, setengah jam aja. Nah, termasuk juga karena dengan berjemur itu akan mendapatkan vitamin D yang cukup. Nah, ini Bapak sekalian, ini banyak ambulan yang lewat. Ini banyak orang yang meninggal. Nah, ini orang yang meninggal ya mungkin kena COVID. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya di mana aja berada terhindar dari COVID-19 dan varian yang lain. Nah, kembali lagi Bapak sekalian tentang mengetahui kelebihan dan kelemahan virus. Jadi Bapak sekalian, memang COVID-19 ini kelebihannya dia mudah menyebar, cepat sekali. Kalau misalkan ada satu orang yang kena, itu langsung dia bisa menularkan melalui batuk, melalui bersin, melalui jabatan tangan, melalui
menyentuh barang yang sudah dipegang sama orang yang terpapar COVID. Cepat sekali. Tapi meskipun dia mempunyai kelebihan, dia cepat menyebar, menularkan virusnya, tapi dia mempunyai kelemahan. Kelemahannya itu dia mudah mati. Jadi virus COVID ini mudah menyebar, tapi Allah juga tidak dia itu diberikan kekebalan susah mati, tidak. Allah memberikan juga menunjukkan bahwasanya virus COVID-19 itu mudah mati. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita harus pahami, ya, mudah matinya itu kenapa? Ya, mudah matinya salah satunya diantara ya minum air panas yang tidak terlalu panas. Ya, termasuk menghirup minyak kayu putih. Jadi maskernya dikasih minyak kayu putih. Atau minuman herbal, ya, daun kelor atau jeruk, ya, buah jeruk. Ya, kalau bisa jangan, ya nggak usah pakai gula. Ya, termasuk daun daun buah sirsak, termasuk nanas. Nanas itu Bapak kan ternyata bijinya itu yang mengandung antioksidan. Jadi kalau yang orang herbal itu bijinya itu nggak dibuang, bijinya itu juga langsung di blender. Jadi nanas biji-bijinya di blender. Ya, termasuk batang tengahnya nanas itu biasanya kalau kita makan kan dibuang. Itu ternyata itu yang bagus itu di batang tengahnya itu. Nah, itu salah satu kiat-kiat untuk bisa kita hidup sehat. Termasuk makan buah tomat, termasuk makan pepaya. Ya, itu secara ikhtiar, secara bilhal, ikhtiar secara langsung. Bagaimana supaya kita bisa sehat? Karena dengan kita sehat, maka ibadah kita akan insya Allah akan lancar dan barokah. Kita akan lebih maksimal lagi dalam beribadah. Jadi Bapak sekalian, yang perlu kita ketahui juga bahwasanya imun dalam tubuh kita ini akan menurun. Atau kapan imun dalam tubuh kita itu menurun? Nah, ini kita harus tahu. Ya. Termasuk salah satunya manakala kita sedang marah. Nah, manakala kita sedang marah, nah, itu imun dalam tubuh kita langsung menurun. Nah, seandainya ada orang sekitar kita bawa virus atau virusnya lewat, nah, kan itu kita gampang kena serang. Imun dalam tubuh kita menurun langsung. Nah, termasuk pikiran kita lagi susah, lagi stres. Nah, dengan pikiran kita stres, nah itu imun dalam tubuh kita juga menurun. Maka kita jangan sampai stres. Kita enjoy aja. Ya, perbanyak baca istighfar. Karena dengan baca istighfar itu akan diberikan keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, kalau orang banyak baca istighfar, maka di akhiratnya manakala dalam buku catatan amalnya itu banyak kalimat istighfar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, karena akan mendapatkan pengampunan. Ya, termasuk salah satunya kalau kita baca istighfar, memperbanyak baca istighfar, ya dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian selanjutnya, seandainya ada keruwetan, seandainya ada permasalahan yang kita tidak bisa pecahkan dengan kita banyak baca istighfar dengan
diniati karena Allah ya, dengan sungguh-sungguh, tidak buru-buru. Nah, ini maka akan dilapangkan, dadanya akan dilapangkan dengan banyak baca istighfar. Nah, kemudian yang luar biasa lagi yaitu dengan memperbanyak baca istighfar akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, banyak baca istighfar. Kalau lagi susah, lagi stres, lagi kita ini nggak bisa menyelesaikan masalah, ya kita tawakal kepada Allah, banyak baca istighfar. Akan dapatkan rezeki yang disangka-sangka, kesusahan, kerupakan akan dilapangkan, kemudian buku catatan amalannya, manakala banyak kalimat istighfarnya akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Itu Bapak sekalian, salah satunya imun dalam tubuh kita menurun. Ya, salah satunya dari pikiran kita yang stres. Kita ya santai-santai aja, nggak usah terlalu berlebihan, tetap ikhtiar, selanjutnya diserahkan kepada Allah. Hadapi permasalahan ini dengan sabar, dengan tabah, ya insya Allah ya akan ada solusinya. Nah, jadi Bapak-Bapak sekalian, mental kita harus kita siapkan di dalam kita hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini kita juga nggak tahu sampai kapan. Nah, tapi kita lihat secara kasat mata aja, itu ya kita lihat banyak sekali orang yang terpapar kena COVID-19. Ya. Bahkan ada yang meninggal banyak sekali. Ini sudah tembus 2 juta lebih, ya. 2 juta lebih orang yang meninggal terpapar kena COVID. Nah, 2 juta. Ini banyak sekali Bapak sekalian. Saya baca itu 2 juta. Kalau sudah kita usaha secara lahir, nah, secara batinnya juga kita harus usaha ya, dengan cara banyak berdoa kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah, karena doa itu merupakan senjatanya orang beriman. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan otaknya ibadah. Ad-du'a'u saiful mu'minin. Doa itu merupakan pedangnya orang iman. Jadi orang iman ini senjatanya adalah berdoa. Nah, berdoa ini Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu tempat-tempat mustajab dan waktu-waktu mustajab. Kalau di Indonesia itu tidak ada tempat mustajab, adanya waktu mustajab. Kalau di Mekah, Madinah itu ada tempat mustajab. Kalau di Indonesia itu tidak ada. Jadi tempat mustajab itu enggak ada. Wah, tempat mustajab itu ada yang bilang di makam-makam keramat. Nah, itu enggak ada. Itu berita hoax. Tidak bisa kita percaya atau tidak dijamin kebenarannya. Atau kalau kita ingin berdoa, yang bagus di tempat mustajab itu adalah di makam-makam orang-orang yang ulama, kiai-kiai, ustadz. Nah, berdoa di situ, itu tempat mustajab, itu nggak ada di situ. Atau di Gunung Kawi, nah itu nggak ada. Atau di patung-patung Joko Dolok, nah, itu juga nggak ada. Itu malah kena nanti kalau kita minta salah mintanya, ya. Maunya sih berdoa di tempat mustajab,
mintanya kepada Allah, tapi sama setan dipelesetkan mintanya kepada yang di situ, mbah-mbahnya yang di situ, atau minta yang kiai-kiainya yang di situ yang dimakamkan, atau ulama-ulamanya yang sudah meninggal minta di situ. Nah, itu namanya sudah mensekutukan Allah. Itu namanya, perbuatannya namanya syirik, orangnya namanya musyrik. Nah, dosa yang paling besar di sisi Allah itu adalah dosanya orang yang berbuat syirik, termasuk ya berdoa-doa selain kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa itu langsung kepada Allah. Kalau kita minta didoakan boleh, tapi kepada orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah mati. Karena kalau orang sudah mati itu dia nggak bisa memberikan mengabulkan, nggak bisa. Orang dia itu manusia. Adapun yang memberi kita ini nanti bisa mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan, itu bukan orang yang meninggal, tapi yang memberikan rahmat, mengabulkan doa kita ini adalah Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita supaya hati-hati. Ya, terkadang sama Allah malah dilulu itu malah dikabulkan. Berdoa di tempat-tempat yang dikeramatkan, berdoa di makam-makam kiai-kiai, ulama-ulama, atau orang-orang yang punya kesaktian, ya, minta supaya diberikan diberikan rezeki, ya ternyata rezekinya ini berubah, rezekinya bertambah, bagus. Terkadang dikasih. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kita dikasih, tapi kita mendapatkan dosa. Nah, yang selamat bagaimana? Yang selamat, yang kita harapkan adalah doa kita dikasih, kita tidak mendapatkan dosa. Nah, ini caranya bagaimana? Ya berdoa. Berdoanya ya kepada Allah. Allah jangan disekutukan dengan pohon-pohon tua. Allah jangan disekutukan dengan makam-makam keramat, makam-makam yang dikeramatkan, makam-makam orang-orang yang sakti. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dalam agama itu kalau kita berdoa, ya berdoa kepada Allah. Jadi tidak ada tempat mustajab di manapun, nggak ada, kecuali di Mekah dan Madinah. Yang ada adalah waktu mustajab. Waktu mustajab itu ada. Waktu mustajab itu adalah waktu sepertiga malam yang akhir. Jadi kalau kita berdoa itu berdoa di sepertiga malam yang akhir, ya, kira-kira jam 2, jam 3, sambil kita sholat dulu, baru setelah sholat baru kita berdoa. Itu namanya waktu mustajab. Kalau tempat mustajab itu adanya di Mekah, nah, termasuk di Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu namanya Multazam, itu tempat mustajab. Termasuk di belakangnya makam Ibrahim, itu tempat mustajab. Habis shawaf 7 kali, kemudian sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, setelah sholat, nah, kita berdoa, itu tempat mustajab. Termasuk di Jir Ismail. Di Jir Ismail itu tempat mustajab. Termasuk di Bukit Sofa dan Marwah, itu tempat mustajab. Nah, ini Bapak Ibu sekalian,
tempat-tempat mustajab itu tidak ada di lain kota kecuali di kota Mekah dan Madinah. Jadi kalau ada orang di situ tempat mustajab, di goa-goa atau di sungai-sungai atau di laut-laut atau di gunung-gunung, nah itu hoax. Artinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran nanti kalau bertemu di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau badan kita sehat, insya Allah dalam beribadah kita akan mudah, tidak ada halangan, kita akan senang, kita akan ringan dalam beribadah kepada Allah. Termasuk Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Idul Adha, hari rayanya umat Islam. Yang kemarin kita sudah sampaikan tentang dalil-dalilnya, keutamaannya orang yang berkorban, ya, termasuk salah satunya yang pertama adalah nanti orang tersebut akan minum telaga Kausar, ya, yang diberikan kemampuan dia bisa korban, kemudian tidak korban, nah, dia tidak mendapatkan minum telaga Kausar. Kalau tidak minum telaga Kausar ya berarti tidak bisa masuk dalam surga. Karena masuk dalam surga itu ya salah satunya ada di situ ada telaga Kausar yang namanya bengawan. Di sana ada 4 bengawan susu, madu, air tawar dan arak. Ya. Termasuk dijelaskan juga kemarin bahwasanya nanti kurban itu yang kita korbankan berupa sapi atau kambing atau kerbau besok akan datang kepada Allah menyaksikan bahwasanya ini loh korban saya, korbannya si fulan, 1 ekor sapi, jadi atau 1 ekor kerbau atau patungan, nah, boleh. Karena dengan korban tersebut nanti akan menjadi tameng, menjadi perisai dari kita, perisai dari api neraka, akan diselamatkan, akan jadi perisai dari api neraka. Ini dengan korban. Ya, termasuk Bapak Ibu sekalian, pahala korban itu langsung nyampe sebelum darah yang dikorbankan, sapi disembelih keluar darah, sebelum jatuh ke tanah itu sudah pahalanya langsung sudah nyampe. Lebih cepat pahalanya daripada kecepatan darah jatuh di bumi. Ini luar biasa sekalian. Termasuk juga pahalanya orang kurban itu yang luar biasa adalah yang bisa membandingi pahalanya orang kurban adalah manakala ada orang laki-laki yang keluar jihad fisabilillah, berperang di dalam jalannya Allah dengan membawa harta benda, semuanya dibawa untuk berperang fisabilillah. Hartanya habis, semuanya habis, harta bendanya habis, dan juga nyawanya melayang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang bisa membandingi pahalanya kurban. Ini pahalanya sangat pol sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada di satu hari itu yang lebih pol pahalanya daripada orang yang berkorban. Ini merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada khususnya bagi orang-orang yang belum diqadar untuk pergi melaksanakan ibadah haji,
atau orang yang sudah daftar ibadah haji, karena ada COVID akhirnya tidak jadi berangkat, tertunda. Nggak tahu berangkatnya kapan, mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat, amin. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah khawatir. Kalau kita sudah niat haji, kemudian terhalang, belum mengerjakan, maka kita sudah mendapatkan pahala karena niat kebaikan. Tapi kalau kejelekan sebelum dikerjakan, baru niat, itu belum ditulis pahala, belum ditulis dosa. Tapi kalau kebaikan itu ditulis pahala meskipun belum dikerjakan. Ditambah lagi Bapak sekalian, ada peluang pahala yang tidak kalah pol dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, yaitu berkorban. Nah, kalau orang yang ibadah haji berkorban apa tidak? Kalau orang ibadah haji yang nggak berkorban, ya. Karena pada waktu menyembelih kurban tanggal 10 Dzulhijjah itu, orang yang haji lagi melaksanakan lempar jumroh. Lempar jumroh ula, wusta, akobah. Lempar jumroh akobah. Maaf ya. Di tanggal 10 Dzulhijjah itu satu tugu dilempar. Satu hari itu melempar satu tugu. Melempar satu tugu. Itu tugu atau jumratul akobah. Nah, kemudian tanggal 11-nya itu lempar lagi jumrah ula, wusta, akobah. Tanggal berikutnya melempar lagi sampai tanggal 13. Nah, 11, 12, 13 itu termasuk hari tasrek. Kalau selain di kota suci Mekah Madinah, termasuk di kota suci Mekah Madinah juga, itu hari tasrek. Hari tasrek itu hari yang dimana tidak boleh berpuasa, karena hari itu adalah hari makan-makannya orang Islam. Nah, tidak boleh berpuasa selama 3 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam hidup di dalam dunia ini, ya alhamdulillah, jadi orang iman itu jadi tahu semuanya. Tahu semuanya, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita berkorban. Nah, itu semuanya ada ilmunya. Termasuk orang yang berkorban itu juga diperbolehkan untuk makan daging kurbannya. Nah, minta juga boleh. Ya, jadi minta tapi nggak boleh diminta semuanya. Ya, cuman 2/3. Cuman sepaha ya, sepaha aja, 1 paha aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada orang yang bilang, oh kalau kurban itu kita nggak boleh minta, ya itu sesuai dengan dalilnya itu nggak ada. Biar boleh kita minta, boleh kita nggak minta juga nggak apa-apa, minta juga nggak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian masalah kurban. Jangan sampai kita tidak berkorban, meskipun kita di situasi pandemi ini, ya kita usahakan untuk berkorban. Nggak bisa korban 1 ekor sapi, ya bisa dengan patungan. Nggak bisa 1 ekor sapi, ya bisa dengan 1 ekor kambing atau patungan, boleh juga, ya kan. Ya. Atau kita mungkin nggak bisa korban 1 ekor sapi, tapi kita mengorbankan tenaganya. Dia mengorbankan tenaganya. Artinya kita bantu-bantu prosesi penyembelihan, pemotongan ya, sampai selesai. Nah, ini juga termasuk melancarkan orang yang berkorban dengan tenaga fisik. Nah, karena kalau kita korban nggak disembelih ya nggak bisa, ya harus disembelih, harus dibersihkan, harus dipotong-potong. Nah, itu kan perlu tenaga. Nah, kita juga membantu melancarkan
orang yang berkorban itu juga mendapatkan pahala korban. Nah ini Bapak sekalian ada banyak cara. Nah, syukur-syukur kita juga berkorban, kita juga amal soleh juga membantu di dalam pemotongan hewan kurban. Nah, tanggal motong hewan kurban itu tanggal berapa? Kalau kita motongnya itu sebelum sholat, itu namanya bukan korban, itu namanya menyembelih sapi atau menyembelih kambing. Jadi nggak dapat pahala kurban. Tapi kalau kita motongnya setelah sholat, nah itu baru mendapatkan pahala kurban. Yang utama itu tanggal 10. Apakah boleh kita motong selain tanggal 10? Boleh, tanggal 11 boleh, tanggal 12 boleh, maksimal tanggal 13. Tapi yang utamanya adalah tanggal 10. Jadi kalau bisa ya kita motong ya tanggal 10. Kecuali kalau ada sesuatu yang mendesak, nah itu kita boleh motong tanggal 11, 12, 13. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kalau ditanya, kamu korban nggak? Saya ini sebetulnya korban. Tapi ya bagaimana situasi pandemi seperti ini? Akhirnya saya nggak berkorban. Saya berkorban tapi korban perasaan ya. Korban perasaan itu ya bukan korban itu namanya Bapak sekalian. Ya, itu namanya orang yang kurang beruntung. Kurang beruntung, korban perasaan. Nah, insya Allah Bapak sekalian masalah korban ya seperti itu. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami, kurban itu tidak besar-besaran hewan kurban atau mahal-mahalan hewan kurban atau gemuk-gemukan hewan kurban, banyak-banyakan hewan kurban, bukan. Allah itu nggak butuh seperti itu. Jadi yang dibutuhkan Allah adalah ketakwaan kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkorban, niat kita supaya niat yang benar. Niat yang benar adalah niat karena Allah. Niat karena Allah, tidak karena yang lain. Tidak karena yang lain. Menjaga niat karena Allah ini ya gampang-gampang susah Bapak Ibu sekalian. Gampang-gampang susah. Dikatakan gampang ya gampang, dikatakan susah ya susah. Kalau kita sudah tahu caranya, sudah tahu ilmunya, ya insya Allah gampang. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, ya susah juga. Karena apa? Karena Allah itu tipis sekali. Saking tipisnya itu, terkadang kalau kita nggak hati-hati bisa kita nggak karena Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama akhwafa ma atawahu ala ummati al israfu billah. Amma inni lastu aqulu ya amputuna samsan wala qamaran wala wasanan walakin amalan li ghairillah wa syafatan fadiyah. Ini Bapak Ibu sekalian sabdanya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, innama akhwafa, innama maksudnya akhwafa, khawatir aku, ma atawahu, pada apa-apa yang lebih saya khawatirkan. Artinya khawatir yang paling tingkatnya tingkat tinggi. Innama akhwafa ma atawahu ala ummati al israfu billah. Ala ummati atas umatku, umat Islam khususnya. Mengkhawatirkan, yang sangat-sangat dikhawatirkan adalah al-israku billah. Jadi jangan-jangan umatku ini banyak yang gagal masuk surga atau banyak yang masuk dalam neraka meskipun dia sudah beribadah yang pol, yang banyak, tapi sama Allah dimasukkan dalam neraka. Yaitu dia kena
yang namanya al-isyraku billah. Al-isyraku billah itu mensekutukan kepada Allah. Ala, ingatlah, ini sunyaku, lastu aqulu, lastu tidak ada aku berkata aku. Ingatlah yang saya maksud itu adalah bukan yang buduna syamsan, menyembah matahari, wala komaron dan menyembah rembulan, wala wasanan dan menyembah berhala. Ama inilah setulah aku ya budina syamsan wala komaron wala wasanan. Walakin dan akan tetapi yang saya maksud adalah yang namanya al-isyraku billah adalah amalan li ghairillah wa syahwatan khafiyah. Amalan li ghairillah selain karena Allah. Wa syahwatan khafiyah dan syahwat khafiyah yang samar. Artinya syirik khauf, syirik yang samar. Kalau syirik yang lahir yang terang-terangan itu ya yang seperti tadi. Ya, termasuk minta atau berdoa kepada pohon-pohon yang dikeramatkan, berdoa di makam-makam yang dikeramatkan, berdoa di patung-patung yang dikeramatkan, di gunung-gunung yang dikeramatkan, di laut-laut yang dikeramatkan. Nah, itu namanya amalan li ghairillah, amalan selain al-isyraku billah. Maaf, itu namanya al-isyraku billah, mensekutukan kepada Allah. Termasuk supaya rezekinya lancar, buang kembang 7 rupa di perapatan jalan. Ya, itu termasuk salah satunya yang namanya al-isyraku billah. Yang saya maksud bukan itu. Kalau itu saya rasa umatku sudah tahu. Oh, itu dosa besar. Orang dia sudah ngaji. Orang iman yang sudah ngaji, sudah tahu hukumnya seperti itu, tidak boleh, dosa besar, nggak akan dikerjakan. Kok masih ada yang mengerjakan? Itu namanya dolimul nafsi, menganiaya pada dirinya sendiri. Jadi bukan itu yang saya maksud al-isyraku billah. Yang saya walakin dan akan tetapi yang saya maksud al-isyraku billah itu mensekutukan kepada Allah adalah amalan li ghairillah, amalan selain karena Allah. Wa syahwatan khafiyah dan syahwat. Syahwat itu keinginan, khafiyah yang samar. Ini yang saya maksud al-isyraku billah itu di sini. Yang dimaksud Nabi, yang dimaksud amalan li ghairillah itu adalah al-isyraku billah adalah amalan li ghairillah wa syahwatan. Amalan selain karena Allah, wa syahwatan khafiyah dan syahwat khafiyah yang sama. Syahwat khafiyah ini ya, maksudnya adalah syirik khauf. Ya. Syirik khauf itu ya, diibaratkan seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam pada waktu gelap gulita. Itu gambarannya atau ibaratnya, perumpamanya syirik khauf itu seperti itu. Jadi samar sekali. Gak ada orang yang tahu kalau di situ ada semut hitam. Kenapa? Sudah semut warnanya hitam, berjalan di atas batu hitam, semutnya itu kecil, berjalan di atas batu hitam pada waktu gelap gulita. Ya nggak kelihatan. Jangankan semut Bapak Ibu sekalian, manusia yang segede seperti kita ini kalau malam-malam ya, berjalan tengah malam ya itu nggak kelihatan, apalagi semut. Apalagi yang melihat itu orang-orang yang sudah lansia, wah ya tambah nggak kelihatan. Ini artinya sangat bahaya sekali Bapak sekalian. Banyak umatku yang gagal masuk surga, selamat dari neraka
masuk dalam neraka, tidak masuk dalam surga karena amalan lighairi, amalan selain karena Allah. Jadi amalan lighairillah itu Bapak Ibu sekalian seperti halnya kalau amalan lighairillah itu contoh kita mau beramal, tapi kita sudah niatnya itu sudah nggak karena Allah, itu namanya amalan lighairillah. Itu kita mau umroh, saya mau umroh supaya saya dapat rezeki, supaya saya dapat jodoh, supaya saya dapat pokoknya kesenangan-kesenangan kehidupan dunia. Itu namanya amalan lighairillah. Sebelum beramal dia sudah niat tidak karena Allah. Itu amalan lighairillah. Kalau wasahwatan khafiyah, syahwatan khafiyah itu syahwat, keinginan yang samar. Ini pertamanya sudah karena Allah. Mau mengaji sudah dipasang niatnya karena Allah. Nah, kemudian di tengah perjalanan niatnya berubah dari karena Allah menjadi tidak karena Allah. Itu namanya syahwat. Syahwat, keinginan yang samar. Begitu kita tidak karena Allah, maka sudah putus pahalanya. Tapi kalau kita ingat, kemudian kita kembali lagi karena Allah, kita kembali lagi pahala. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan yang namanya syirik khauf. Syirik khauf itu sangat samar sekali. Ini bisa menyerang semua aja. Jadi kalau amal lighairillah, syirik khauf ini bisa menyerang kepada jamaah, bisa menyerang kepada para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib, para orang-orang ahli ilmu. Contoh, ustadz atau kiai ceramah. Ceramahnya itu bisa menghipnotis semua jamaahnya. Jamaahnya itu tidak ada yang berbicara karena sudah terhipnotis dengan suaranya yang baik. Nah, akhirnya Bapak sekalian, si ustadz tersebut atau si ulama tersebut dalam mengajarnya itu akhirnya dia sombong. Ini karena saya ini yang pinter. Akhirnya mereka pada diam semuanya. Atau dia ingin dipuji sebagai seorang ustadz yang pintar, sebagai ustadz yang baik, sebagai ustadz yang ceramahnya bagus. Nah ini Bapak sekalian, ya menyebabkan sudah berubah niatnya. Atau seorang ustadz atau seorang ulama atau seorang kiai ya, ceramah di mana-mana, wah dapat amplop uang bensin, alhamdulillah ya kan. Tiba-tiba ceramah di suatu tempat, si tuan rumahnya ini salah memberi amplop. Ternyata yang dikasihkan ke ustadznya atau kiai ini amplop kosong. Akhirnya si ustadz tersebut atau si kiai yang ceramah tersebut atau si habaib tersebut marah-marah. Loh, saya kok gak dapat amplop? Saya kok gak dapat? Ini Bapak, sudah berubah niatnya. Sudah berubah. Dulunya niatnya menghidup-hidupkan agama karena sudah terbiasa mendapatkan amplop, akhirnya niatnya berubah ya kan. Akhirnya bukan menghidup-hidupkan agama, tapi mencari penghidupan di dalam agama. Ini yang kurang pas Bapak sekalian. Berarti sudah niatnya tidak karena
Allah. Niatnya karena amplop. Atau ingin dipuji. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk besok itu juga diterangkan ada orang ahli baca Quran, malaikat membanggakan dengan si fulan tersebut karena dia ahli baca Quran, pahalanya luar biasa. Ahli qiraat, ya Allah ini loh jagoan saya, suaranya merdu, suaranya kum kayak perkutut. Perkutut kan mahal karena suaranya. Wah, ini kalau sudah qiraat, wah sudah orang diam semuanya sampai mengeluarkan air mata. Dibangga-banggakan oleh malaikat. Ada orang yang ahli jihad, ahli perang. Setiap perang nggak pernah absen. Dia datang, kalau berperang itu bukan di belakang tapi di depan. Nggak pernah kalah. Bangga-banggaan pahalanya ini luar biasa ya Allah. Ada orang yang ahli sodako, sodakonya banyak. Ya, setiap ada pembangunan sabilillah masjid, ya, dia pasti andil ikut sodako. Nah, ini amal jariahnya banyak, masjidnya ada banyak di mana-mana. Pokoknya malaikat itu bangga. Tapi sama Allah malah suruh masukkan dalam neraka. Loh, kok bisa begitu ya Allah? Ya, karena malaikat diperintahkan suruh masukkan dalam neraka, ya dengan berat hati masukkan dalam neraka. Padahal dia ahli ibadah. Padahal dia ahli sodako, ahli jihad. Padahal dia ahli baca Quran, hafidul Quran. Muridnya banyak. Padahal dia ahli sodako, sodakonya banyak, masjidnya di mana-mana. Ya. Ahli ibadah, tapi dimasukkan dalam neraka. Nah, kemudian malaikat tanya, kenapa ya Allah kok dimasukkan dalam neraka? Ini kan orang hambamu yang sudah luar biasa pengorbanannya. Ternyata Allah berfirman itu dia memang baca Quran, tapi dia membaca itu bukan karena saya. Dia ingin dipuji sebagai seorang qiraat, ya, seorang qori yang baik suaranya, yang merdu. Kan sudah dapat pujian toh? Di dunia sudah banyak yang muji-muji, banyak yang sudah muji-muji, sudah dapat. Maka dia nggak dapat pahala. Karena aku memberikan pahala itu hanya orang khusus, orang yang niatnya karena Allah. Seorang ulama punya murid di mana-mana, ceramah di mana-mana, masuk dalam neraka. Kenapa ya? Ya karena dia ingin dapat pujian. Makanya dia nggak dapat pahala. Harusnya kalau dia karena Allah mendapatkan amal jariah, dengan dia ceramah, dia nasihat. Nah, kemudian banyak orang yang insaf, banyak orang yang sadar, banyak orang yang kembali ingat kepada Allah, jadi mau bertobat, jadi orang iman yang baik, sampai husnul khotimah dengan ceramahnya, dengan nasihatnya, dengan tausiahnya. Karena nggak karena Allah ya nggak dapat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin dikabulkan doanya, permintaan kita dikabulkan semuanya oleh Allah, maka ya, supaya kita amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu perintah kebaikan. Perintah kebaikan itu ya nggak mesti harus ceramah. Kita mengajak orang pergi ke masjid itu perintah kebaikan. Mengajak orang pergi untuk menuntut ilmu itu perintah kebaikan. Termasuk kita menyebarkan atau memviralkan video ini, yang video tentang tausiah ini kepada teman-teman kita, itu juga salah satu dari amar ma'ruf. Jadi
nggak mesti harus kita sendiri yang nasihat atau ceramah, ya mungkin disebarkan. Ini bisa untuk didengarkan. Ini ada tausiah dari Ustadz Indo Cerita Tamasya, Bapak Sunarto. Monggo, ya silakan, nggak apa-apa. Kalau ingin lebih dalam lagi, ya monggo silakan, bisa dengan cara privat, untuk talabul ilminya. Karena agamanya Allah itu sangat luas sekali, sangat luas sekali. Ini kalau disampaikan semuanya ini satu hari satu malam ya nggak habis. Dan nggak akan pernah habis. Kalamnya Allah itu luar biasa. Ya, seandainya lautan menjadi tinta, pohon-pohon yang ada di dunia menjadi penanya, itu tintanya habis, kalamnya Allah masih ada, nggak habis. Ya. Termasuk Bapak-Ibu sekalian untuk menjaga niat, ya, salah satunya ya, mungkin dia nggak bisa niat karena Allah kalau amalannya itu ditunjukkan. Dia menutupi amalannya, menutupi ibadahnya, takut tidak karena Allah. Ada yang seperti itu, ya monggo, itu lebih bagus. Contoh korban. Korban itu nggak usah disebut namanya yang korban. Ini hamba Allah. Ya monggo silakan. Atau sodako jariah, ini hamba Allah. Nah, ada sodako 100 semen atau 100 sak semen atau 1 truk batu bata atau 1 truk koral atau 1 truk hebel. Ini hamba Allah, nggak mau disebut, ya monggo. Tapi juga ada yang disebut. Itu juga monggo. Jadi disebut ataupun tidak disebut, yang terpenting adalah niatnya karena Allah. Meskipun itu hamba Allah tulisannya, tapi kalau niatnya tidak karena Allah, dalam hatinya ingin dipuji, kalau beribadah itu tidak ingin disebut, itu loh, si fulan itu kalau beribadah itu nggak ingin disebut. Hebat dia, luar biasa dia. Ini sama aja nggak karena Allah, ya kan? Tapi meskipun disebut, kalau niatnya karena Allah, ya dia dapat pahala. Ya, contohnya dia disebut si fulan sedekah 1 semen. Ya, alhamdulillah para saudara jamaah. Monggo silakan. Ya, yang lain untuk motivasi, untuk spirit yang lain, atau untuk penyaksian dari pengaturnya. Sebagai pengatur menyaksikan jamaahnya sedekah apa ya, atau kurban 1 ekor atau patungan atau apa ya. Nah, niatnya tetap karena Allah, tidak karena ingin dipuji sebagai orang yang sedekah, sebagai orang kalau sekarang berkorban, atau niatnya ingin memotivasi, memberikan contoh yang baik, tujuannya karena Allah, ya, tidak karena yang lain. Tujuannya karena Allah, satu ingin mengharapkan rahmat Allah, ridha Allah. Yang kedua, ya, ingin memotivasi kepada jamaah di sekitarnya supaya ikut sedekah atau supaya ikut berkorban. Nah, itu boleh. Nah, tujuannya ingin supaya memotivasi, tidak ada lain kecuali
Satu tadi niatnya ingin mengharap rahmat Allah, yang kedua ingin memotivasi atau ingin memberikan contoh yang baik. Diniati tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan materi baik dunia maupun apa yang lain. Nah, itu namanya karena Allah. Meskipun tidak disebut, tapi kalau dalam hatinya ingin mendapatkan pujian, bahwasanya kalau beramal itu tidak disebut, ya sama aja tidak karena Allah. Jadi nama karena Allah sangat tipis sekali Bapak sekalian. Kita nggak bisa menjudge orang, oh itu nggak karena Allah, oh itu karena Allah, nggak bisa. Meskipun kita orang pinter, meskipun kita ulama, nggak bisa. Jangankan kita Bapak sekalian, malaikat yang mencatat amal kebaikan dan amal kejelekan kanan kiri kita, itu nggak tahu kita ini niat karena Allah apa tidak, nggak tahu. Apalagi kita. Orang yang kita nilai karena Allah, bisa jadi dia nggak karena Allah. Karena hatinya itu yang berbicara. Bukan fisiknya, hatinya yang berlaki. Hati itu nggak ada yang tahu. Orang nggak bisa membaca hati orang itu karena Allah atau karena yang lain, nggak ada alat-alatnya mendeteksi. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi itu sangat khawatir, jangan-jangan banyak umatku yang gagal masuk surga gara-gara al-israfu billah. Al-israfu billah itu apa? Bukan menyembah berhala, matahari, rembulan, bukan. Tapi yang dimaksud al-israfu billah itu amalan li ghairillah, amalan selain karena Allah. Ada lagi yang lebih tipis lagi, yang lebih bahaya lagi, yaitu syahwatan khafiyah. Syahwatan khafiyah. Syahwat itu keinginan, khafiyah yang sama. Saking tipisnya, saking samarnya, diibaratkan seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam pada waktu malam gelap gulita. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi Bapak sekalian, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kamu sekalian sebelum kamu sekalian dikoreksi oleh Allah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, sedikit basiron wa nadhiron. Yang pertama apa tadi? Tentang COVID. Yang kedua apa tadi? Tentang ibadah kurban. Yang ketiga yang keempat ya. Pertama COVID, yang kedua tentang kurban, yang ketiga tentang al-israfu billah. Di dalamnya ada niat karena Allah dan di dalamnya juga ada syahwatan khafiyah. Insya Allah itu Bapak sekalian, basiran wa nadhiran dari kami, sedikit terkeling dari kami, karena atinin nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Saking pentingnya agama, Bapak sekalian, Nabi sampai bersabda 3 kali. Dalam hal ini saya nasihat juga. Saya niati karena Allah, iradatil khair lil ghair. Iradatil khair, menghendaki kebaikan, lil ghair, selain kejelekan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan sambung kembali di lain waktu dan kesempatan yang lain. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya sehat walafiat, terhindar dari virus corona dan variannya, dan juga diberikan rezeki yang lancar dan barokah, usahanya diberikan kelancaran dan kebarokahan, dan bisa husnul khatimah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.